Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syurohim. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Capaian Pembelajaran di SD atau MI dengan MK Kurikulum MI dengan dosen pengampu Dr. Saripudin MPDI. Baik, yang pertama itu ada pengertian dan tujuan capaian pembelajaran. Pengertian capaian pembelajaran ini merujuk pada hasil yang harus dicapai peserta didik di setiap jenjang pendidikan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap di SD atau MI. Capaian pembelajaran bertujuan memastikan siswa memiliki kemampuan dasar sesuai dengan perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual mereka. Capaian ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap moral dan sosial. Dan tujuan dari capaian pembelajaran tersebut yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan setiap siswa mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dasar dalam bidang bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan pendidikan agama. Dan yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, menanamkan karakter dan nilai sosial seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan yang terakhir itu ada mendorong pembelajaran yang merdeka dan kreatif sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan selanjutnya itu ada komponen-komponen yang membentuk capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di SD dan MI dari beberapa komponen utama, yakni terbagi menjadi 3 bagian, seperti kompetensi pengetahuan, penguasaan konsep dasar dalam berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan pendidikan agama, sesuai dengan Persatuan Menteri Pendidikan nomor 8 tahun 2024. Dan yang kedua, kompetensi keterampilan, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi praktis seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan menggunakan alat atau media pembelajaran sesuai dengan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Dan ketiga itu ada kompetensi sikap. Kompetensi sikap ini pembentukan sikap positif seperti religius, sosial, disiplin, empati, diatur dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Komponen yang selanjutnya itu ada komponen yang membentuk capaian pembelajaran, yaitu ada standar isi, materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai jenjang pendidikan, diatur dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024. Yang kedua ada standar proses, pembelajaran harus interaktif, inspiratif, dan berbasis pengembangan potensi siswa. Dan yang ketiga itu ada penilaian pembelajaran. Penilaian formatif dan sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Capaian pembelajaran ini juga mengutamakan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis dengan fleksibilitas dalam pelaksanaan kurikulum seperti yang diatur dalam kurikulum Merdeka. Semua komponen ini bertujuan untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik, mencakup aspek akademis, sosial, dan keterampilan abad ke-21. Apa sih peran capaian pembelajaran ini? Peran capaian pembelajaran di SD dan MI berperan penting dalam mengembangkan kompetensi siswa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian ini menjadi tolak ukur sejauh mana siswa menguasai pelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu
Capaian pembelajaran membantu guru merancang proses pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. Penilaian berbasis capaian pembelajaran juga memungkinkan evaluasi yang objektif. Secara keseluruhannya, capaian pembelajaran di SD dan MI ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga dapat pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam pencapaian pembelajaran. Di antaranya itu ada beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia atau guru. Yang kedua, ketidaksesuaian infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap teknologi. Yang keempat, kurangnya pendekatan pembelajaran berfokus pada siswa. Yang kelima, perbedaan kemampuan siswa. Yang keenam, tantangan dalam penilaian yang adil dan akurat. Dan yang ketujuh, implementasi kurikulum merdeka yang berkelanjutan. Implementasi capaian pembelajaran. Implementasi capaian pembelajaran di SD dan MI berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dengan mengikuti regulasi seperti kurikulum merdeka. Berikut adalah beberapa aspek utama dari implementasinya, yang seperti panduan jelas untuk kompetisi siswa. Capaian pembelajaran memberikan pedoman jelas mengenal kompetisi yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Capaian pembelajaran mendorong siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada penilaian holistik. Capaian pembelajaran mendukung penilaian lebih menyeluruh. Selanjutnya itu ada pengembangan karakter dan sikap. Selain pengetahuan dan keterampilan, capaian pembelajaran juga fokus pada pengembangan karakter siswa, seperti sikap sosial, disiplin, dan tanggung jawab. Kedua, keterampilan abad ke-21. Capaian pembelajaran membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga itu ada panduan bagi guru. Capaian pembelajaran memberikan arah yang jelas bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Dan yang keempat itu ada penyesuaian dengan kondisi lokal. Capaian pembelajaran memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pembelajaran? Pencapaian pembelajaran di SD dan MI dalam konteks kurikulum merdeka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti kualitas dan kualifikasi guru, fasilitas dan infrastruktur pendidikan, keterlibatan orang tua dan masyarakat, ketersediaan sumber belajar, penerapan penilaian yang beragam dan holistik, kondisi psikologis dan sosial siswa. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi saya pada hari ini. Pencapaian pembelajaran di SD dan MI dalam konteks kurikulum merdeka dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas guru, fasilitas pendidikan, keterlibatan orang tua, ketersediaan sumber belajar, penerapan penilaian yang holistik, serta kondisi psikologis dan sosial siswa. Faktor-faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, namun memerlukan pengelolaan yang baik agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Baik, sekiranya itu presentasi dari materi saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.